Sama jangan lupa jaga kesehatan, bawa hand sanitizer, bawa masker, jangan lupa pakai masker maksudnya. Lalu jangan berkerumun, Tetap jaga jarak. boleh berkerumun, nggak boleh ya. Iya. Ya. Jauhi tempat-tempat seperti itu ya, teman-teman, kalau penting banget. Oke. Seperti biasa kita akan memulai ibadah kita di minggu pagi ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu. Apakah? Master Runa lah. Lagu bangsa kita. Baik adik-adik sekalian, untuk mengawali ibadah kita pada minggu pagi ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala perkataan firman ya Yesus, Kau sudah menyertai kami dari kemarin ya Bapa hingga pada minggu pagi ini kami dapat berkumpul bersama ya Bapa untuk melakukan ibadah persaudaraan. Ya Bapa, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, juga berkati firman-Mu yang akan memberikan firman-Mu ya Bapa. Biarkanlah firman-Mu dapat berguna bagi kami, terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetap lindungi kami ya Bapa di saat pandemi ini, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami tanpa kerugian apapun. Terima kasih Yesus, terima kasih, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan masuk dalam lagu pembukaan. Yaitu Apa lagunya Kak? Kecaplah dan lihatlah. Rasakan
Kita masuk dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 1 sampai 6 di bawah perikop doa dalam menghadapi musuh. Sebelum kita membaca, Kakak Tiffany yang baca yang ganjil, adik-adik sekalian, dan Kak Jessi baca yang genap ya. Mazmur 54 ayat 1 sampai 6 di bawah perikop doa dalam menghadapi musuh. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapinya, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita pada siang hari ini yang terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 hingga ke-14. Apabila sudah diketemukan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada siang hari ini Kau perkenankan kami anak-anak-Mu untuk berkumpul memuji muliakan nama-Mu. Terlebih pada siang hari ini kami hendak merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kuasailah hati pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti dan lebih mengerti akan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami. Amin. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, kami mohon untuk bangkit berdiri.
Rut pasal 1 ayat 1 hingga 14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang ini ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk kujadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, maka sekalipun aku masih melahirkan anak-anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa suatu hidup atau kehidupan ini itu selalu bergerak. Saya katakan statis, bisa berubah-ubah. Yang tadinya hidup mewah dan merasa bahagia karena terlena dan tidak percaya pada Tuhan, maka ia bisa menjadi merana, bahkan terlunta-lunta. Bahkan sebaliknya, ada yang tadinya hidup sederhana, lambat laun, mereka bisa menjadi kaya dan bisa menjadi berkat bagi sesamanya, karena dia percaya pada Tuhan Yesus dan hidup bijaksana. Perubahan tersebut dapat dialami oleh siapa saja, dimanapun dan kapan saja, termasuk Elimelek, khususnya Naomi.
di mana Naomi ini pasti mempunyai suatu angan-angan. Angan-angan yang begitu baik, cita-cita yang begitu luar biasa, harapan yang begitu luar biasa, ya. Namun apa yang terjadi ketika mereka terpaksa harus merantau ke negeri Moab, ya, untuk bertahan hidup karena kelaparan hebat terjadi di negeri Yehuda. Namun perjuangan hidup Naomi di tanah Moab tidak seperti apa yang dia harapkan. Ia kehilangan suami dan anak-anaknya untuk selama-lamanya. Namun masih ada seorang anak menantu yang menjadi semangat pendorong dalam hidupnya untuk menjalani kehidupannya, yaitu Ruth. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada masa kini masih ada 3 kecenderungan lama yang tetap dan terus mewarnai hidup manusia. Apa saja itu? 1. Individualisme atau mementingkan diri sendiri, golongan atau kelompok. 2. Materialisme, pementingan diri dengan mengukur hidup dengan melihat materi. Dan yang 3, chauvinisme, yaitu mengagung-agungkan golongan, bangsa, suku. Di mana 3 kecenderungan tersebut membuat manusia dalam menerima sesamanya dengan memakai ukuran dari segi manfaat. Ada untungnya bagi saya atau enggak? Kalau tidak ada untungnya, berarti harus disingkirkan. Karena nggak ada manfaat bagi diri kita. Tetapi kalau orang tersebut kita lihat ada, wah ini orang kaya, kita pasti kalau bergaul dengan dia akan mendapatkan suatu keuntungan dari dia. Dia kita sanjung, kita hormati, ya, dan dia anggap sebagai sahabat, ya. Hal inilah yang sering terjadi di tengah-tengah suatu kehidupan. Relasi manusia seperti yang di atas ini tanpa disadari sudah terpengaruh atau terpola seperti suatu mesin, ya. Dan dalam situasi yang demikian, maka saya katakan sangat sulit bagi kita untuk menemukan jalinan hubungan yang berdasarkan kasih, saling menerima, mau menghargai, mengakui, dan saling bekerjasama dengan tulus tanpa ada syarat apapun. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya katakan iman yang benar akan melahirkan kasih yang setia, ya, yang tulus dan jujur. Kalau kasih yang tulus itu bagaimana? Kasih yang tulus itu tidak mengharapkan imbalan dari apa yang dia berikan pada seseorang. Ini yang dilakukan oleh Ruth pada Naomi. Jelas di sini dikatakan bahwa iman, percaya, dan kepribadian Ruth itu terlihat jelas melalui pernyataannya di ayat yang ke-16. Saya bacakan. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya, ini pakai tanda kutip. Ya. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Luar biasa. Ya. Pernyataan demikian ini suatu ketulusan dari Naomi. Dia tidak mengharapkan apapun. Ya. Apa yang dilakukan Ruth pada Naomi tidak mengharapkan apapun. Cinta kasih yang dilakukan oleh Ruth adalah cinta kasih yang dikemas dan diselimuti dan tidak memperhitungkan untung maupun rugi. Di ayat 16 ini menunjukkan suatu kasih yang begitu mendalam yang dinyatakan oleh Ruth
kepada ibu mertuanya. Mengapa? Di sini Rut mau merasakan kesusahan Naomi, sehingga terjalin ikatan batin di antara mereka berdua. Dan hubungan Rut tidak didasarkan pada perhitungan untung dan rugi atau balas jasa. Dan diperjelas lagi di sini Rut menunjukkan besarnya kasih dan perhatian kepada ibu mertua. Karena kasih Rut kepada Naomi adalah kasih yang tulus dan bukan kasih yang bersyarat penuh kepura-puraan. Ini sangat luar biasa. Dan saya katakan kasih yang sejati tidak dapat dibendung atau dihalangi oleh kepahitan hidup. Malah di tempat situlah kasih tersebut akan bisa bertumbuh subur. Kalau kasih mulai memperhitungkan untung atau rugi, mulai memperhitungkan indahnya tempat itu, persona ukurannya dimulai dengan materi, saya yakin dan percaya kasih yang tulus itu tidak akan tercapai karena ada pementingan diri sendiri. Tadi saya katakan iman yang benar akan melahirkan kasih setia yang tulus dan jujur. Lalu iman yang benar bagaimana? Yaitu iman yang benar akan melahirkan perbuatan yang benar. Saya ulangi, iman yang benar akan melahirkan perbuatan yang benar. Tentu dapat kita katakan bahwa pernyataan Tuhan kepada Rut sangat penting dan berarti. Ini sangat terbukti. Pilihan Rut untuk tinggal bersama ibu mertuanya. Naomi telah memberi kebebasan pada Rut untuk kembali kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Namun Rut mau menunjukkan iman lewat perbuatannya dengan mengaktualisasikan dia mau bekerja apapun sebagai pemungut sisa jelai gandum tanpa merasa malu dan rendah diri. Ini yang sering terjadi pada anak-anak sekarang, ya, mau mengerjakan sesuatu malu. Ya, tapi apa yang dilakukan Rut kepada sang ibu mertua? Dia mengorbankan diri dan bekerja dan dia membiayai ibu sang kekasih ini. Rupanya Rut bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, makan dan minum atau pakai tiap hari, tetapi juga bekerja mewujudkan tanggung jawabnya untuk memelihara mengasihi sang ibu mertua ini, yaitu Naomi. Dan tidak pernah terlintas dalam pikiran Rut, ya, dan tidak pernah diduga oleh dia bekerja di ladang gandumnya Boas akan bertemu dengan Boas sang majikan kebun gandum tersebut, yang akhirnya apa yang terjadi? Menjadi suami Rut. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, perwujudan kasih adik-adik kepada orang tua yang bagaimana? Ya, dengan menghayati kehidupan Rut kepada Naomi yang penuh kasih. Apa yang harus dilakukan adik-adik? Yaitu melakukan tugas kewajiban adik-adik, yaitu melesaikan tugas panggilan tanggung jawab saudara sebagai anak, yaitu sebagai siswa bersekolah yang baik dan memakai waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan maupun orang tua berikan kepada kalian, dan membantu pekerjaan dalam rumah maupun yang lain-lain. Dan di sini Rut pun tidak menyerah dengan keberadaan dirinya, tetapi ia mau bekerja keras sehingga dirinya dapat memberi hidup kepada orang lain, yaitu ibu mertuanya, ya, Naomi. Di sini adik-adik perlu juga mencontoh teladan dari Rut untuk tidak menyesali keberadaan. Karena saya anak orang tidak mampu atau apa, ya, tetapi saudara harus bangkit dan berjuang dengan gigih untuk dapat mengubah hidup saudara walaupun memerlukan waktu yang tidak sebentar. Mari kita memberikan hidup kita yang cukup berarti bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Nun di Bukit yang Jauh. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih Engkau telah mengingatkan kami akan teladan Rut kepada ibu mertua, yaitu Ibu Naomi, agar kami bisa hidup untuk memberikan satu hidup bagi sesama kami, untuk saling mengasihi dengan tulus. Tuhan Yesus, mampukan kami anak-anak-Mu untuk meneladani dari Rut ini dalam kehidupan kami. Bapa, pada siang hari ini kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi hingga ke menteri dan ke tingkat daerah maupun ke tingkat RT dan RW. Bapak, berikan hikmat roh takut akan Tuhan bagi para pemimpin bangsa negara kami untuk menjalankan roda pemerintahan ini, sehingga mereka menjalankan dengan roh takut akan Tuhan, tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan, semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk gereja di mana kami berjemaat, gereja GPIB Bukit Kasih. Tuhan, kiranya Tuhan berkati segala program kerja yang telah ditetapkan. Juga Tuhan berkati panitia yang ada di tengah-tengah jemaat Bukit Kasih, baik panitia pembangunan gedung serbaguna maupun TK Bukit Kasih. Berkati segala rencana dari panitia ini Tuhan, sehingga dalam waktu tidak lama gedung serbaguna maupun TK Bukit Kasih ini dapat berdiri, sehingga kami juga bisa menjadi berkat bagi sesama kami di lingkungan sekitar kami. Bapak Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk membalakan kami selaku domba-domba di jemaat Bukit Kasih ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Elia Hartono Unpapar berserta keluarga, dan juga Ibu Pendeta Anna Warela Teopeori yang Tuhan percayakan, Tuhan tempatkan di tengah-tengah jemaat Bukit Kasih ini. Berkati beliau berdua beserta keluarganya, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan di dalam mengembalakan domba-domba yang ada di jemaat Bukit Kasih ini. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk kami yang hadir saat ini atau adik-adik yang saat ini ada dengan kami. Tuhan berkati dalam studinya, sehingga mereka boleh tanggung jawab menyelesaikan studi yang Tuhan berikan pada mereka dengan baik. Bapa, juga kami berdoa
untuk pengurus Persekutuan Taruna ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang mereka lakukan hanya demi hormat kemuliaan-Mu saja. Bapa, segala pergumulan yang ada di tengah-tengah Jemaat Bukit Kasih ini, maupun kami pribadi, maupun adik-adik yang saat ini bersama kami, karena pun Tuhan berkati, kami serahkan dalam tangan. Inilah doa kami, syukur kami Tuhan, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kami. Dan jangan lawan kami dalam cobaan, tetap bersama. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu persembahan, Kubri Persembahan dari KJ 302. Mari kita menyanyikan lagu Berpeganglah pada Janji Tuhanmu, GB 252. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Amin. Amin.